Salam sahabat YKB, senang sekali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang akan membekali perjalanan hidup kita. Saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja, Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat pada Badan Bina Warga. Mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu kami merenungkan firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus menolong setiap kami mengerti firman-Mu dan dituntun oleh firman-Mu dalam perjalanan ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami rindu merenungkan firman Tuhan. Dalam Kristus, amin. Perenungan firman Tuhan pada Jumat 21 April 2023 berjudul Kekudusan. Terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dan yang menjadi fokus adalah 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus adalah hakikat Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang disebut kudus, kecuali satu orang bernama Yesus. Di Lukas pasalnya yang pertama ayat 35, Malaikat Gabriel menyatakan bahwa anak yang akan dikandung oleh Maria akan disebut kudus, anak Allah. Allah yang Esa di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Sang Maha Kudus. Di dalam diri Allah, sedikit pun tidak ada dosa. Ia Maha Kudus, sehingga seluruh karakternya dipenuhi oleh kebaikan, kasih, dan kebenaran. Oleh karena itu, kekudusan Allah senantiasa membakar setiap dosa, kecemaran, dan kejahatan. Bila umat hidup cemar dalam dosa, Allah akan menghukum dengan kekudusan. Di sisi lain, manusia tidak dapat mencapai kekudusan dengan upaya dan kesalehannya. Bagaimana solusinya? Saat umat terbuka pada anugerah Allah di dalam penebusan Kristus, Allah akan merengkuh dengan kerahimannya. Umat mengalami deifikasi, yaitu dipersekutukan dengan keilahian Kristus, sehingga dimampukan hidup kudus. Makna deifikasi bukan berarti manusia menjadi ilahi seperti Allah, melainkan dimampukan serupa dengan Kristus, atau yang lazim disebut dengan imitatio Christi. Kita tidak mungkin mencapai kekudusan, namun tekad, komitmen, dan konsistensi hidup dalam kemurnian adalah panggilan hidup umat percaya. Saat hati kita murni, maka akan terarah pada hal-hal yang benar. Kita akan mengedepankan kejujuran dan integritas, sehingga tidak membuka celah sedikit pun pada kecemaran dan hawa nafsu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan menguduskan kami. Dan biarlah hari ini kami boleh berkomitmen penuh mengarahkan hidup kami dalam kekudusan. Kami mohon hikmat-Mu dan penyertaan Roh Kudus agar kami benar-benar boleh hidup kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jikalau saudara diberkati, silakan like dan subscribe channel ini, dan bagikanlah renungan ini kepada banyak orang sehingga banyak orang boleh terberkati. Sampai berjumpa. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.